Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, bagi kalangan yang aktif di sosial media, tentu sesekali melihat Joko Kendil, seorang musyafir yang viral karena perjalanan musafirnya selama puluhan tahun tanpa menggunakan alas kaki dan berjalannya pun cepat bagaikan orang berlari. Melalang buana dari daerah ke daerah sampai pelosok Nusantara menuju tempat tertentu dengan dasar napak tilas untuk bertabarukan dan beribadah. Ramainya berita Joko Kendil sebagai musyafir seolah seperti hal yang baru dalam konsumsi publik. Padahal hal yang serupa menjadi salah satu tradisi klasik pada zaman dahulu, baik dilakukan oleh orang yang melakukan napak tilas guna mencari keberkahan maupun dalam rangka mencari ilmu. Perjalanan panjang yang sempat menghebohkan halayak Nusantara juga pernah terjadi pada tahun 2019. Ketika seorang bernama Muhammad Hamim asal Pekalongan berjalan kaki dari Pekalongan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tidak hanya menghebohkan halayak Nusantara, tetapi juga menggemparkan ulama-ulama Timur Tengah karena kenekatannya menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki. Selain itu, dalam misinya, beliau selalu menunaikan ibadah puasa di siang hari. Subhanallah. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang secara marfu menyatakan bahwa barang siapa yang pergi berhaji ke Mekah dengan berjalan kaki hingga kembali, maka setiap langkah dituliskan baginya satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan tanah haram. Di sisi lain, Ibnu Abbas, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, satu-satunya yang berwasiat kepada anak-anaknya agar ibadah haji dengan berjalan kaki. Banyak fadilah yang didapat bagi jamaah haji yang berjalan kaki. Muhammad Hamim menyelesaikan misinya dan sampai di Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah haji tepat 1 tahun. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, perjalanan panjang sebagai seorang musyafir pun pernah dialami ulama-ulama masyhur dunia. Di antaranya ulama-ulama yang pernah menjalankan sebagai seorang musyafir adalah: tonton hingga akhir agar tidak salah paham. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah ulama agung nan mulia asal Baghdad, Irak. Bagi umat muslim Nusantara tentu tidak asing dengan beliau. Nama beliau selalu disebutkan dalam rangkaian tawasul para umat muslim di Indonesia. Beliau adalah seorang wali besar, pendiri Thariqah Qadiriyah. Bahkan beliau wali agung, bahkan menjadi raja dari wali di alam semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan pengembaraan selama 25 tahun. Beliau menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak, melewati gunung-gunung dan pedesaan tanpa penduduk. Dalam perjalanannya, beliau tidak dikenali orang dan orang pun tidak mengenalinya. Pada awal pengembaraan, beliau melalui rintangan-rintangan yang berat, jarang tidur, dan bahkan beberapa hari beliau tidak makan. Selain itu, pada masa memperdalam kesufiannya dengan mengembara, beliau banyak melakukan tirakat, riyadhah, dan mujahadah melawan hawa nafsu. Hingga akhirnya beliau dikenal sebagai ulama dunia dan namanya harum di dunia Islam. Yang kedua, Ibnu Battuta. Beliau adalah ulama alim asal Maroko. Hampir setengah umurnya dipergunakan untuk berkelana atau menjadi musafir. Ibnu Battuta berkelana ke segala penjuru negeri dengan menggunakan keledainya. Pada usia 21 tahun pada abad
ke-14. Awal mula perjalanannya adalah ketika beliau berkeinginan untuk beribadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Battutah mengungkapkan bahwa aku sudah dipengaruhi keinginan yang mendadak menguasai batin dan hasrat yang sudah lama berkembang dalam dada untuk mengunjungi tempat-tempat suci yang semarak itu. Kemudian ia berhasrat untuk melanjutkan ke segala penjuru untuk mengundangi pusat-pusat utama Islam pada waktu itu. Bahkan beliau sampai pada perbatasan Islam di Asia, yaitu di India, Cina, dan Afrika. Bahkan menurut salah satu riwayat dalam biografinya, Ibnu Battutah sampai pada kerajaan Samudra Pasai di tanah Aceh. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, di Nusantara tradisi napak tilas dengan jalan kaki sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Di antara laku napak tilas yang sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu adalah perjalanan untuk ziarah Wali Songo dengan berjalan kaki, atau berpetualangan mencari ilmu ataupun titah dari guru untuk suatu hajat atau keperluan, ataupun sebuah laku prihatin khusus, seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji As'ad Arifin, santri dari Syekhona Khalil Bangkalan, yang berjalan kaki dari Madura sampai pesantren Tebu Ireng Jombang untuk menyampaikan pesan Syekhona Khalil kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, tentunya hal-hal yang demikian adalah salah satu bentuk untuk mencari ridho Gusti Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.